Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi anak-anak untuk pelajaran IPA kali ini dengan Ibu Rahma. Nah, pertemuan lalu kita sudah belajar tentang pemanasan global dan berkaitan dengan bumi juga ya. Nah, maka untuk kali ini kita akan belajar tentang lapisan bumi. Apa itu bumi? Pasti anak-anak di sini sudah tahu ya. Jadi, bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian tata surya. Bumi adalah tempat tinggal bagi jutaan makhluk hidup, termasuk manusia. Nah, ini bumi adalah tempat tinggal makhluk hidup kita ya, manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Nah, pada bumi itu memiliki lapisan. Untuk komponen utamanya, yaitu ada komponen gas atau atmosfer, kemudian komponen padat atau litosfer, dan yang ketiga adalah komponen air atau hidrosfer. Ini bisa kita lihat gambarnya, kalau bumi dibelah itu akan seperti ini. Ada atmosfer, kemudian nanti di sini ada komponen padatnya juga, dan ada komponen airnya. Nih, nanti di atmosfer ada keraknya, ada inti luar dan juga inti dalam. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini kita akan belajar yang pertama dulu, yaitu atmosfer. Nah, atmosfer itu adalah lapisan uap yang menyelimuti bumi. Nah, ciri-cirinya yaitu atmosfer terdiri dari campuran gas-gas, uap air, dan juga debu. Kemudian atmosfer memiliki lapisan yang tinggi, mencapai 50–80 km dari atas permukaan laut. Memiliki suhu lapisan udara yang tidak stabil karena tekanan udaranya tinggi, mencapai 70 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius. Nah, untuk struktur dari atmosfer sendiri, itu ada beberapa lapisan. Lapisan pertama ada troposfer, yang kedua ada stratosfer, yang ketiga ada mesosfer, yang keempat termosfer, dan yang kelima adalah eksosfer. Jadi dalam atmosfer itu terdiri 5 lapisan. Nah, untuk komposisi gas pembentuk atmosfer sendiri, di atmosfer itu yang paling besar adalah gas nitrogennya yang terkenal dengan simbol N2. Untuk volumenya sebesar 78,08%. Kemudian disusul dengan oksigen sebesar 20,95%. Nah, yang lain-lain ini ada argon, karbon dioksida, neon, metan, helium, hidrogen, xenon, dan ozon. Tapi pada atmosfer yang paling besar adalah nitrogen. Nah, ini adalah susunan dari lapisan atmosfer tadi. Di sini ada bumi, kemudian yang paling dekat ada troposfer, ada stratosfer, ada mesosfer, ada termosfer, dan juga eksosfer. Nah, ciri-ciri dari kelima lapisan ini apa? Mari kita pelajari bersama. Lapisan troposfer memiliki ciri-ciri yaitu merupakan lapisan yang langsung berhubungan dengan permukaan bumi, yakni tempat tinggal makhluk hidup. Jadi kita tinggal di lapisan troposfer. Nah, lapisan troposfer adalah lapisan yang paling bawah di antara yang lainnya. Kemudian memiliki ketinggian yang berbeda-beda di setiap tempatnya. Misalnya di daerah garis ekuator, ketinggiannya bisa mencapai 16 km. Sedangkan di daerah kutub, ketinggiannya hanya sekitar 8 km. Kemudian ketebalan dari troposfer sekitar 12 km dari permukaan tanah. Di lapisan troposfer itu terjadinya fenomena cuaca
yaitu adanya hujan, angin, awan, dan juga salju. Kemudian suhu udaranya berkurang 6,4 derajat Celcius setiap naik 1000 meter pada lapisan troposfer. Nah, antara troposfer dan stratosfer terdapat lapisan peralihan yang disebut dengan tropopause. Itu adalah lapisan antara troposfer dan stratosfer. Lapisan yang selanjutnya adalah stratosfer. Memiliki ciri-ciri yaitu merupakan lapisan atmosfer yang terendah nomor 2, yakni berada di atas lapisan troposfer. Merupakan lapisan yang berada di ketinggian 12 sampai dengan 16 km. Lapisan ini mempunyai sifat udara yang kering karena tidak mengandung uap air, awan, ataupun debu. Nah, akan terjadi peningkatan suhu seiring dengan bertambahnya ketinggian. Misalnya, dari minus 60 derajat Celcius atau suhu pada tropopause menjadi 10 derajat Celcius pada puncaknya. Kemudian, pada stratosfer itu terdapat lapisan ozon, yaitu lapisan yang melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet dengan cara menyerap. Nah, karena lapisan ozon menyerap sinar matahari, inilah yang menyebabkan suhunya semakin tinggi, justru semakin naik. Kemudian, di stratosfer itu terdapat lapisan stratopause, yaitu lapisan antara stratosfer dan juga mesosfer. Nah, lapisan selanjutnya adalah mesosfer. Ciri-cirinya merupakan lapisan yang berada di tengah-tengah atmosfer. Jadi, mesosfer adalah lapisan paling tengah di atmosfer. Memiliki ketinggian 50–85 km dari permukaan laut. Kemudian, menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Benda-benda luar angkasa itu seperti jatuhnya dari meteor, itu bisa melindungi. Kemudian mempunyai suhu yang rendah, yakni antara minus 50 derajat Celcius hingga minus 70 derajat Celcius. Jadi ini sangat dingin ataupun membeku sekali ya salju. Nah, di mesosfer terdapat lapisan mesopause, yakni lapisan yang berada di antara lapisan mesosfer dan juga termosfer. Jadi di setiap lapisan itu ada lapisannya lagi. Selanjutnya adalah lapisan termosfer. Ciri-cirinya merupakan lapisan panas, di mana di puncak lapisan ini suhu dapat mencapai lebih dari 1000 Celcius, jadi sangat panas. Kemudian berada di ketinggian sekitar 80 hingga 800 km. Suhu naik dengan bertambahnya ketinggian dan mencapai ribuan derajat Celcius dapat membakar meteorit. Karena saking panasnya tadi, maka dapat membakar meteorit. Sering disebut lapisan ionosfer karena pada lapisan ini gas-gas mengalami ionisasi. Terjadi pemecahan molekul oksigen menjadi oksigen atomik yang menghasilkan panas. Nah, dalam troposfer juga terdapat lapisan ionosfer, yaitu lapisan yang berfungsi sebagai penyebar gelombang radio dan gelombang komunikasi lainnya. Lapisan yang terakhir adalah eksosfer. Lapisannya sangat tipis, kemudian unsur penyusun utamanya adalah hidrogen. Eksosfer merupakan lapisan tertinggi dari semua lapisan atmosfer, karena berada di ketinggian lebih dari 800 km. Kemudian gaya gravitasinya sangat kecil karena berada di paling luar bumi dan memiliki kandungan gas-gas atmosfer yang sangat rendah. Nah, kemudian tekanan udara. Tekanan udara yaitu tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas wilayah tertentu. Alat ukur tekanan udara itu namanya barometer. Kemudian semakin tinggi tempat, maka tekanannya semakin berkurang.
Jadi tadi kalau lapisannya yang semakin tinggi, dia tekanannya akan semakin kecil. Kemudian ada istilah isobar. Isobar adalah garis khayal pada peta yang menghubungkan tempat-tempat di permukaan bumi yang memiliki tekanan yang sama. Kemudian ada lapisan ozon atau O3. Nah, lapisan ozon tadi terdapat pada stratosfer. Fungsinya untuk menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada di atmosfer sehingga lapisan ozon dapat melindungi bumi dari radiasi matahari dan bahayanya. Kemudian konsentrasi ozon di atmosfer berubah setiap waktu. Gas CFC sangat mempengaruhi konsentrasi ozon. Menipisnya lapisan ozon menyebabkan meningkatnya penyakit kanker dan katarak pada manusia. Katarak itu penyakit pada mata. Kemudian juga dapat merusak tanaman pakan dan meningkatkan kadar karbon dioksida di udara. Konsentrasi ozon di atmosfer berubah-ubah setiap waktu. Salah satu faktor yang mempengaruhi konsentrasi ozon adalah adanya gas klorofluorkarbon atau CFC. Gas CFC berasal dari pendingin lemari es, air conditioner atau AC, dan juga parfum. CFC mampu memecah molekul ozon yang ada di atmosfer. CFC terdiri atas atom karbon C, fluor atau F, dan klorin Cl. Kandungan klorin dari CFC dapat memecah molekul ozon seperti pada gambar. Nah, jadi ini adalah gambar kalau proses pemecahan molekul ozon oleh CFC. Ini yang pertama, sinar ultraviolet dapat menghancurkan molekul Fe. Nah, atom klorin yang lepas dapat menghancurkan ozon atau O3. Kemudian atom klorin jika bergabung dengan atom oksigen maka menghasilkan ikatan oksigen klorin. Ini ya. Nah, atom yang bebas dari oksigen dapat menghancurkan ikatan oksigen klorin. Jadi dari tadi oksigen klorin kan terpisah nanti bisa menghancurkan ikatan oksigen klorinnya. Kemudian atom oksigen yang menyatu kembali dapat membentuk molekul normal atau O2. Nah, atom klorin yang lepas dapat menghancurkan ozon O3 atau molekulnya. Nah, ini adalah menunjukkan lubang ozon yang semakin membesar dari tahun ke tahun. Untuk terakhir ini adalah tahun 2010 yang menggambarkan bahwa atmosfer dengan konsentrasi ozon rendah semakin meluas. Ini karena dampak dari penggunaan CFC yang menyebabkan lebarnya lubang ozon itu semakin membesar dari tahun ke tahun. Nah, sekian dulu untuk materi hari ini. Besok kita belajar lagi tentang lapisan yang kedua, yaitu litosfer. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.